Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku. Nah, kali ini seperti biasa ya, tugasnya emak-emak itu kalau nggak nyuci apa gitu ya. Ya seperti biasa, cucian sudah semuanya sudah dikeluarkan dan kita lihat di dalam ini sudah berantakan. Nah, ini kita berantakan, kita itu mau ngeberesin dapur. Jadi di sini dapur ini kita mau kasih sekat. Karena kenapa? Karena kan katanya di online-online itu antara kompor sama kulkas itu nggak boleh deketan. Jadi untuk ngakalinnya kita tuh wajib ngasih semacam apa sih, semacam penghambat gitu ya, semacam pemisah gitu, supaya nggak terlalu panas gitu kenanya ke kulkas kita, supaya kulkasnya itu makin awet gitu. Dan seperti biasa ada Abang Haki dan Abang Sodek masih di rumah, jadi dibantuinnya juga itu sama Abang Haki dan Abang Sodek. Nah, berhubung di sini itu kita itu ngerjainnya cicilan, jadi maaf kalau di video ini kadang itu ada Abang Haki, kadang juga berubah bajunya. Ya seperti biasalah, kita permak ini sebisa dan seadanya aja gitu. Dan ini bahannya itu kita itu punya sisaan kayu apa sih namanya ini, kayu pintu yang ada di Pandian gitu ya, yang kita bongkar, yang memang sengaja kita buat dulu itu sebagai pintu satu ruangan untuk bisnis kita waktu di Pandian. Nah, ketika kita sudah pindah rumah ya kita bongkar. Nah, bongkaran inilah yang kita jadiin sebagai pemisah atau sekat antara kompor dan juga si kulkas. Jadi hati-hati ya yang punya kompor berdekatan dengan kulkas, kalau bisa sih dijauhin aja. Tapi kalau kalian memang itu gak ada tempat lagi kayak aku sendiri kayak gini, ya kalian bisa buat pemisahnya seperti aku ini. Nah, lanjut ini mau kita pasangin stiker. Jadi itu pintunya sudah kita rubah jadi sekat dan sudah pas ukurannya. Lanjut kita kasih stiker. Nah, ini stikernya aku pilih motif stiker kayu serat yang warna abu-abu. Nah, untuk linknya sendiri bisa kalian klik di link deskripsi box ya. Ini tuh harganya murah banget karena memang stoknya waktu itu sih sisa warna ini aja, makanya itu murah. Nah, ini dia pintunya ya, pintu yang sudah diubah menjadi sekat. Lanjut kita akan kasih stiker. Untuk pinggir-pinggirnya sudah aku kasih stiker karena ada beberapa pinggir-pinggirnya itu yang bolong, jadi wajib kita tutupi pakai kardus ya. Seperti ini nih, ini ada yang gelembung dikit, itu gak masalah, kita tutupi pakai kardus lalu kita tutupi pakai stikernya. Jadi hasilnya itu supaya lebih rapi aja untuk dilihatnya gitu ya. Oke, kita sebelum ngasih stikernya kita ukur dulu bagian mana nih mau kita kasih. Setelah itu baru deh lanjut kita akan pasang semuanya. Dan tentunya kita pasang dengan bantuan Abi ya. Karena kalau kita pasang sendiri kayaknya susah gitu. Karena kudu harus narik di bagian pinggirnya, kemudian kudu harus narik bagian bawah. Jadi wajib nih minimal ada 2 orang. Tapi kalau kalian memang ada 1 orang ya nggak masalah sih. Yang penting hasilnya itu bisa kalian terima. Seperti biasa ada Evia lagi iseng itu ngegangguin, tapi alhamdulillah sih gangguinnya itu gak ngerecokin, tapi gak apa-apa. Dan maklumin aja kalau kondisinya rumah itu bener-bener berantakan karena memang kita itu lagi bersih-bersih di beberapa area. Jadi ya udah deh, kalau ada yang kena shoot gitu ya harap maklum, memang rumahnya lagi dibersihin. Untuk langkah pertama kita tempelin dulu di bagian awalnya gini ya. Setelah itu kita supaya lebih gampangnya kita bisa tinggal tarik sekaligus kita lap-lapin seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kenapa artinya kita wajib kudu punya 2 orang yang ngepasangin ya kayak gini nih. Ada satu yang bagian ngetarik, ada satu yang bagian ngehalusin supaya hasilnya itu benar-benar rata. Nah, untuk aku sendiri aku itu pakai kain yang enggak dipakai gitu ya supaya hasilnya itu bisa cantik gitu. Kalau di tutorialnya sih pakai alat semacam krat gitu ya. Berhubung nggak punya dan ini juga bahannya itu lebih lebar, ya udah kita pakai lap yang nggak dipakai aja. Lanjut di sisi satunya kita lakuin semuanya hingga semuanya benar-benar full. Dan ini kita tinggal balik lagi, sisi baliknya itu kita langsung juga kasih stiker. Jadi ini untuk apa sih, sekatnya itu benar-benar full ya, full dari depan dan dari belakang kita tutupin. Jadi
benar-benar nanti panasnya itu nggak kena. Nah, untuk penyangganya sendiri kita berdirikan pakai alat yang seperti ini. Nah, ini itu alat tempel siku gitu supaya hasilnya itu nggak pakai paku-paku gitu ya. Eman-eman kalau pakai paku, temboknya kan cantik gitu. Tapi kalau kalau kena paku itu bisa-bisa ya jelek aja hasilnya. Nah, kita pakai kayak gini aja. Dan ini untuk barangnya bisa kalian klik link di deskripsi box. Nah, setelah kita tempel ini dia hasilnya. Ini tuh sudah berdiri kokoh ya. Jadi kita tempelkan di beberapa titik gitu supaya bisa kokoh, dan ini dia hasilnya. Kalian kalau punya budget lebih kalian bisa tuh jadiin rak gitu ya. Jadi bukan hanya sekat aja tapi juga bisa dijadikan rak. Selanjutnya ini aku mau ngasih di bagian sikunya itu semacam seal penutup siku gitu. Jadi nanti kalau ada tumpahan minyak-minyak gitu gak bakalan masuk gitu ya. Gak bakalan masuk ke celah-celahnya si kayu. Karena kenapa? Karena kalau ke celahnya itu ada ketumpahan minyak atau air gitu, bisa-bisa nanti ngerusak si kayunya sendiri, kan eman-eman gitu ya. Jadi ini tuh fungsinya supaya menambah keawetan si barang-barang kita aja. Nah, kita rekatkan semuanya di beberapa sisi, jadi disesuaikan aja ya mau ditaruh di mana. Nah, kalau aku sendiri aku kasih sekat-sekat di dekatnya si kayunya ini supaya benar-benar benar-benar awet gitu ya, gak kena ciprat sana sini. Dan kita lanjutkan semuanya hingga ke bawah. Abaikan adik Via yang main-main sendiri ya udah biasa dah itu. Nah, bagi kalian yang mau pengen masang kayak gini, usahakan bagian sikunya itu benar-benar bersih ya. Jadi bebas dari debu, bebas dari minyak, supaya hasilnya itu benar-benar awet dan benar-benar rekat gitu dengan si temboknya. Jadi kalau bisa di tisu-tisuin aja dulu lah di area-area yang mau kalian bersihin. Nah, ini dia hasilnya sudah selesai, sudah rapi banget dan benar-benar pas banget ya sama tempatnya. Ini juga dilanjut di beberapa titik sampai selesai semuanya. Nah, kenapa aku kasih ini? Karena itu memang benar-benar nyusahin gitu ya. Kalau ada cipratan minyak atau tumpahan apa di bagian area ini tuh benar-benar sulit banget untuk dibersihin. Jadi daripada sulit untuk dibersihin ya kita kasih aja ini supaya hasilnya tuh lebih cantik. Dan kelihatan dong ya hasilnya gimana. Dan selanjutnya ini tuh karena deket kompor ya, jadi supaya nanti kecipratan minyaknya itu gak ngerusak sama wallpaper stikernya yang kayu, jadi kita lapisin lagi pakai wallpaper yang bahannya itu bahan apa sih ini namanya? Bahannya apa sih? Aluminium foil ya. Jadi bahannya ini tuh anti api, anti panas, dan juga anti minyak tentunya. Jadi bisa awet, tambah awet lagi gitu. Jadi sebelum kita pasang seperti biasa digunting dulu. Nah, ini motifnya motif kotak-kotak dengan motif daun hijau gitu supaya sedikit asri gitu ya. Dan untuk sebenarnya sih pengen nyari motif marmer, cuman ya karena memang budgetnya itu minim ya. Ya udah deh kita pakai motif ini aja. Lanjut ini kita langsung ngetempelin dan hasilnya itu benar-benar bikin cantik, makin cantik ya kalau menurut aku. Tapi gak tahu sih menurut kalian gimana, komen aja ya. Pengennya tuh hanya sebagian, cuman lagi mikir tuh gimana kalau misalnya nanti minyak itu kecipat sampai ke atas gitu. Ya udah deh, akhirnya kita tempel dari atas sampai ke bawah. Dilanjutkan di sisi satunya karena memang satu lembar itu gak ngepas gitu ya, jadi kita wajib motong juga dan kita pasin juga, dan alhamdulillah ini juga sudah selesai.
Dan ini dia hasilnya, cuman berhubung karena memang ada sisa, tanggung-tanggung juga tuh ya, akhirnya ditempelin juga tuh yang di pinggirnya. Ya udah deh kita coba aja, tapi kalau memang nanti hasilnya nggak bagus, ya dicopotin aja sih. Dan ini dia hasilnya sudah selesai semua. Ya alhamdulillah, ini tuh hanya untuk mempercantik dan juga mempermudah aja ya, supaya hasilnya tuh gak terlalu gimana gitu ya. Alhamdulillah, gimana menurut kalian? Komen-komen ya di kolom komentar. Selanjutnya kita bersihin kulkas. Nah, kulkas ini sudah dipindah. Lanjut kita akan bersihin semuanya. Dan ini dia kondisinya ya kalau sudah dipindah, dan itu pas banget. Jadi sebelum kita buat sekatnya itu kita ukur dulu berapa lebarnya dari kulkasnya ini. Dan itu sudah dikeluarin dan juga sudah dicuci bersih dan juga dilap kering, dan kita tinggal masangin aja. Alhamdulillah kulkas ini sudah sejak tahun berapa ya, dari tahun 2012 kita beli, sekarang sudah tahun 2022, artinya kurang lebih 10 tahunan. Alhamdulillah itu awet banget dan gak rewel, dan dinginnya juga pas gitu ya. Dan ini dia isi freezer aku, berhubung di sini isinya cuma sedikit, belum belanja, ya udah isinya apa adanya ya. Dan untuk mempercantik, bukan mempercantik sih, dan untuk mempermudah kita bersih-bersih, kita kasih juga ini kertas-kertas yang gak dipakai sebagai alas gitu, supaya nanti kalau kotor itu kita nggak cuci-cuci, cuma tinggal ambil kertas, kemudian kita buang, ganti lagi kertas yang baru. Semuanya itu kita lakuin karena memang ada sisa kertas. Tapi yang nggak punya sisa kertas, ya udah manfaatin apa yang ada aja. Jangan lupa dicolokin, dan oke, kita siap pakai. Dan ini dia hasilnya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.